Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Vivi Patrakomala dari Institut Agama Islam Persis Bandung, PKDP 2026, Angkatan 2, Rombel 5A, nomor absen 5. Saya akan membuat video bahan ajar tentang hubungan fisik, mental, dan psikologis pada perkembangan sosial emosional anak dalam mata kuliah pengembangan sosial emosional anak. Baik, kita akan bahas tentang keterkaitan atau hubungan antara fisik, mental, dan psikologis anak pada perkembangan sosial emosional anak. Terdapat 3 pilar utama perkembangan holistik. Yang pertama, pilar 1 yaitu fisik dan emosi. Terdiri dari nutrisi, istirahat, dan aktivitas mempengaruhi regulasi emosi. Kita bahas nutrisi dulu. Yang pertama, nutrisi dalam hal ini gizi. Hubungan antara makanan dan emosi sangat erat melalui jalur biologis. Mekanismenya sumbu usus dan otak. Bagaimana mikrobioma usus berkomunikasi dengan otak melalui syaraf vagus dan neurotransmitter. Nutrisi buruk mengganggu keseimbangan ini, memicu disregulasi emosi. Kemudian mekanisme sistem inflamasi. Bagaimana diet tinggi gula dan lemak jenuh memicu peradangan kronis yang dikaitkan dengan depresi dan kecemasan. Lalu ada mekanisme kadar kortisol. Di sini bagaimana kekurangan nutrisi makro atau mikro dapat meningkatkan hormon stres atau kortisol sehingga membuat anak lebih mudah cemas dan reaktif. Dampak dari defisiensi nutrisi pada emosi anak, yang pertama, anak akan kekurangan zat besi. Akibatnya, anak kelelahan, iritabilitas, dan sulit konsentrasi. Lalu, ada kekurangan vitamin B kompleks, mengakibatkan anak moodnya swing, kemudian gampang dan mudah depresi. Kemudian, ada juga kekurangan asam lemak omega 3, akan mengakibatkan gangguan regulasi emosi dan perilaku agresif. Penelitian pada remaja menunjukkan bahwa diet sehat seperti diet Mediterania berkorelasi dengan kesehatan mental yang lebih baik dan fungsi kognitif yang optimal. Sebaiknya, defisiensi nutrisi memperburuk disregulasi suasana hati. Penelitian pada remaja menunjukkan bahwa diet sehat seperti diet Mediterania mampu berkorelasi dengan kesehatan mental yang lebih baik dan fungsi kognitif yang optimal. Sebaliknya, defisiensi nutrisi mampu memperburuk disregulasi suasana hati dan iritabilitas. Lalu dari pilar yang pertama ini tadi, yang pertama nutrisi, yang kedua adalah istirahat dan tidur. Tidur bukan hanya sekedar waktu mati bagi anak, melainkan periode kritis untuk pemulihan otak dan pengolahan emosi. Fungsi tidur untuk konsolidasi memori emosional. Kemudian dampak pada emosi, otak memproses pengalaman emosional hari itu selama tidur. Fungsi tidur untuk pembersihan metabolik. Bagaimana tidur ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari pembersihan metabolik, dampak untuk emosinya, sistem glimatik membersihkan racun dari otak saat tidur nyenyak. Jadi diusahakan anak itu tidurnya harus nyenyak atau deep sleep. Kemudian fungsi regulasi amigdala. Dampak pada emosinya, anak kurang tidur membuat amigdala atau pusat emosi lebih reaktif dan mengurangi koneksi ke korteks prefrontal atau pusat kontrol. Itu fungsi tidur. Kemudian akibat kurang tidur pada anak apa yang akan terjadi? Yang pertama, anak rewel, mudah marah dan tantrum. Kemudian sulit mengatur emosi dan perilaku. Lalu ada penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Kemudian ada meningkatnya resiko kecemasan dan depresi. Durasi tidur yang tidak cukup terbukti mengganggu regulasi emosi, menurunkan kualitas hidup dan menyebabkan ketidakstabilan emosi pada anak. Lalu dari pilar pertama ini ada aktivitas fisik. Gerakan dan olahraga memiliki efek langsung pada kesehatan mental anak. Manfaat aktivitas fisik untuk menurunkan kecemasan dan depresi. Bagaimana mekanismenya? Mampu meningkatkan produksi endorfin dan serotonin dan dopamin, sehingga anak tidak gampang cemas dan depresi. Kemudian aktivitas fisik ini mampu mengurangi stres. Mekanismenya menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan ketahanan terhadap stres. Lalu ada meningkatkan fungsi kognitif.
bagaimana mendorong neurogenesis atau pertumbuhan sel otak baru di hipokampusnya, otak anak. Kemudian ada gerakan atau aktivitas ini mampu melatih keterampilan sosial. Aktivitas fisik kelompok mengajarkan kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Aktivitas fisik teratur dikaitkan dengan penurunan emosi negatif, kecemasan, depresi, dan stres pada anak. Bermain aktif juga melatih kecerdasan sosial dan komunikasi interpersonal. Lalu sinergi ketiga faktor itu saling memperkuat. Anak yang makan bergizi cenderung tidur lebih nyenyak dan memiliki energi untuk beraktivitas. Aktivitas fisik membantu kualitas tidur, lalu tidur yang cukup mendukung metabolisme dan pemulihan tubuh. Semua ini bersama-sama menciptakan fondasi biologis untuk stabilitas emosi. Kita lanjut ke pilar 2, yaitu stres dan trauma. Dampak negatif pengalaman buruk pada kesehatan mental. Apa itu? ACEs, Adverse Childhood Experience. ACEs adalah pengalaman traumatis atau penuh tekanan yang dialami anak sebelum usia 18 tahun. Kategori trauma ini seperti kekerasan, contohnya kekerasan fisik, emosional, bahkan seksual. Kemudian penelantaran, baik penelantaran fisik, penelantaran emosional. Kemudian disfungsi rumah tangga, contoh seperti orang tua bercerai, ibu korban KDRT, anggota keluarga dengan gangguan mental, kemudian ada anggota yang tahanan atau penyalahgunaan zat adiktif. Semakin tinggi skor ACEs seseorang anak, semakin besar risiko masalah kesehatan fisik dan mental seumur hidup. Dampak stres dan trauma pada perkembangan mental anak, kalau jangka pendek, dampaknya gejala internalisasi seperti cemas, depresi, menarik diri, dan eksternalisasi itu seperti agresif, melanggar aturan, tantrum, dan tantrum berlebihan. Kemudian itu untuk jangka pendek. Lalu untuk jangka panjangnya, self-esteem rendah, depresi kronis, kecemasan, gangguan kepribadian, perilaku beresiko seperti resiko narkoba, kriminalitas, hingga masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung, autoimun. Lalu selanjutnya ada faktor pelindung. Meskipun trauma berdampak berat, beberapa faktor dapat mengurangi resiko dari ketraumaan itu. Faktor pelindungnya seperti resiliensi keluarga. Bagaimana keluarga yang memiliki komitmen, kemampuan menghadapi tantangan, dan komunikasi terbuka. Harus kuat. Lalu ada figur pengasuh yang stabil. Setidaknya satu orang dewasa yang konsisten, hangat, dan suportif. Lalu ada dukungan sosial, lingkungan sekolah, dan komunitas yang aman dan inklusif. Lalu ada intervensi dini, seperti terapi, konseling, dan program dukungan yang dimulai sejak dini. Resiliensi keluarga seperti komitmen dan kemampuan menghadapi tantangan terbukti dapat mengurangi resiko munculnya gejala internalisasi pada anak yang terpapar ACEs. Stres dan trauma pada anak adalah luka yang membekas dan dapat mempengaruhi kesehatan mental seumur hidup. Namun, dengan deteksi dini, dukungan keluarga, dan intervensi yang tepat, dampak buruk ini dapat dimitigasi. Anak adalah bukan korban pasif. Mereka memiliki kapasitas untuk pulih jika diberikan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya ada pilar ketiga, yaitu psikologis dan sosial. Peran self-esteem dalam kompetensi sosial. Memahami dua konsep psikologis. Yang pertama, self-concept. Definisi self-concept itu apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda? Persepsi deskriptif tentang diri di berbagai bidang, secara fisik, akademik, sosial, dan moral. Itu menurut Rosenberg. Contohnya, saya anak yang pintar di kelas, cukup baik dalam olahraga, dan memiliki beberapa teman. Itu self-concept. Lalu ada konsep self-esteem. Masih menurut Rosenberg, bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda? Evaluasi afektif dan penilaian tentang nilai atau harga diri secara global. Contoh, saya bangga dengan siapa saya merasa berharga dan mampu. Hubungan keduanya, self-concept adalah struktur kognitif pengetahuan tentang diri. Self-esteem adalah evaluasi afektif, perasaan tentang diri. Self-esteem yang sehat bergantung pada self-concept yang realistis dan positif. Jadi, antara self-concept dan self-esteem tidak bisa dipisahkan.
Bagaimana self-esteem mempengaruhi kompetensi sosial? Kompetensi sosial adalah kemampuan anak untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan konsep secara konstruktif. Aspek self-esteem seperti kepercayaan diri. Pengaruh pada kompetensi sosialnya, anak dengan self-esteem tinggi lebih berani memulai interaksi, berteman, dan bergabung dalam kelompok. Kemudian aspek self-esteem yang kedua, resiliensi sosial. Bagaimana pengaruh pada kompetensi sosialnya? Lebih mampu mengatasi penolakan atau konflik tanpa merasa hancur. Jadi ketika dia anak mendapatkan penolakan, dia baik-baik saja, tidak baper, tidak jadi merasa bagaimana, merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian aspek empati dan respek. Bagaimana mempengaruhi kompetensi sosial? Anak yang mempunyai empati dan respek itu, anak akan menghargai dirinya sendiri, cenderung juga menghargai orang lain. Kemudian ada komunikasi asertif. Jadi kaitannya mampu menyampaikan pendapat dan perasaan tanpa agresi atau pasif. Lalu ada motivasi berprestasi. Bagaimana dengan kaitan dengan kompetensi sosialnya? Percaya pada kemampuannya sehingga lebih termotivasi untuk belajar dan berkontribusi dalam kelompok. Regulasi diri anak memprediksi kompetensi sosial yang positif. Selanjutnya, kompetensi sosial menjadi fondasi bagi kesiapan sekolah sosial dan self-concept atau self-esteem yang baik. Ada siklus positifnya bagi perkembangan emosional, sosial emosional itu. Lalu, bagaimana membangun self-esteem dan kompetensi sosial pada anak? Strateginya, beri pujian spesifik. Jadi, bagaimana puji usahanya dan proses, bukan hanya hasil. Seperti, kamu hebat karena sudah mencoba dengan sabar. Bukan hanya kamu pintar, tapi usahanya dan prosesnya yang kita kuatkan. Kemudian strateginya tanggung jawab. Bagaimana anak diberi tugas sesuai usia agar merasa mampu dan berguna. Biasakan anak usia dini itu mulai dari hal-hal kegiatan di rumah, hal-hal rutinitas di rumah, beri kepercayaan untuk menanggung tanggung jawab. Hal-hal sekecil aja seperti membuang sampah, tanggung jawab anak. Kemudian penguatan emosi positif. Validasi perasaan anak dan ajarkan anak cara mengekspresikannya. Yang jelas, ajarkan anak mengekspresikan secara positif. Lalu ada kesempatan bersosialisasi. Fasilitas interaksi dengan teman sebaya yang beragam, seperti sekolah, ekstrakurikuler, dan komunitas yang mendukung kepada anak. Lalu harus ada teladan orang tua strateginya. Bagaimana anak belajar dari orang tua berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan menghargai diri sendiri. Kesimpulan dari 3 pilar yang saling terkait ini, perkembangan anak yang sehat adalah hasil interaksi kompleks antara pilar fisik, komponennya nutrisi, istirahat, dan aktivitas, peran utama menyediakan fondasi biologis untuk stabilitas emosi. Kemudian ada pilar pengalaman, komponennya stres dan trauma. Peran utamanya dapat membentuk atau merusak arsitektur otak dan kesehatan mental. Dan pilar yang ketiga psikologis, komponennya self-esteem dan self-concept. Bagaimana peran utama self-esteem dan self-concept ini memungkinkan anak untuk terhubung dengan dunia sosial secara kompeten. Tidak ada satupun aspek ini yang bisa berdiri sendiri. Intervensi yang efektif harus bersifat holistik, mencakup dukungan gizi, perlindungan dari trauma, dan penguatan konsep diri anak. Ketika ketiga pilar ini diperhatikan secara seimbang, anak akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Demikian paparan materi hubungan fisik, mental, dan psikologis anak dalam pengembangan sosial emosional anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.